Siapa yang menyangka kalau sebuah interview kerja bisa mengubah hidup seseorang menjadi mimpi buruk? Setelah akhirnya mendapatkan pekerjaan yang selama ini dia cari, pria ini malah terlempar ke dunia yang dipenuhi legenda horor dan makhluk supernatural. Di sana, satu kesalahan kecil bisa berujung kematian. Anehnya, dia tidak punya pilihan selain terus bekerja jika ingin bertahan hidup. Setiap aturan memiliki konsekuensi. Setiap sudut menyimpan teror. Dan setiap hari bisa menjadi hari terakhirnya. Inilah kisah seorang pekerja biasa yang harus bertahan di dunia horor paling mengerikan hanya demi tetap hidup. Administrator perusahaan membuka file presentasi rekomendasi terakhir di komputer. Dari sana muncul pertanyaan tentang sebenarnya perusahaan Daydream itu bergerak di bidang apa. Seekor anak kucing dengan pakaian biru menjelaskan bahwa perusahaan tersebut menjual berbagai perawatan rambut rontok yang sangat efektif. Kemudian maskot lucu lainnya menambahkan bahwa fokus utama mereka sebenarnya lebih banyak pada produk kosmetik dan perawatan kulit. Namun, sebuah papan iklan bercahaya langsung menyela dengan keras dan menegaskan bahwa perusahaan itu melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar itu. Mereka kemudian menjelaskan bahwa perusahaan menyediakan hampir semua jenis obat yang mungkin dibutuhkan seseorang. Dengan penuh kebanggaan mereka menggambarkan diri sebagai perusahaan farmasi ajaib yang mampu menciptakan obat-obatan luar biasa. Kedua maskot kecil itu lalu melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan sambil mengundang semua orang untuk mengunjungi perusahaan misterius tersebut. Pada saat yang sama, pembawa presentasi yang terus tersenyum mengangkat mikrofon dan mulai berbicara kepada seluruh peserta yang memenuhi auditorium. Ia mengumumkan bahwa semua orang yang hadir di sana merupakan kandidat terpilih. Mendengar hal itu, Kim Sol langsung menjadi serius karena ia mengenal nama perusahaan tersebut dengan sangat baik. Ia tahu bahwa perusahaan farmasi itu memiliki reputasi mampu menciptakan hampir apa saja. Pria di atas panggung terus menjelaskan bahwa hari itu ia hanya mengumpulkan para pegawai baru terbaik. Namun suasana langsung berubah ketika ia mengucapkan selamat kepada mereka karena telah berhasil bergabung dengan divisi eksplorasi. Di balik layar divisi tersebut dikenal sebagai pasukan berani mati milik perusahaan. Para peserta langsung saling berbisik karena tidak mengerti mengapa sebuah perusahaan farmasi memiliki divisi seperti itu. Kim Sol menganggap situasi tersebut sangat tidak masuk akal. Ia bahkan tidak menyangka proses orientasi kerja akan disertai ujian bertahan hidup. Sambil melangkah mundur, ia mulai berpikir untuk mencari cara keluar dari sana secepat mungkin. Namun pembawa presentasi mengatakan bahwa sebelum proses perekrutan resmi dimulai, akan ada satu tahap yang harus mereka lalui. Pria berjas yang berdiri membelakangi peserta itu mengumumkan adanya penilaian pengalaman singkat untuk semua orang. Tes tersebut akan sepenuhnya bersifat praktik agar kemampuan masing-masing peserta dapat diukur secara langsung. Dengan senyum aneh di wajahnya, sang atasan mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan semua orang. Sesaat kemudian, ia menjentikan jarinya dan memperingatkan bahwa ia tidak akan mentoleransi siapapun yang malas. Tiba-tiba, seluruh lampu di ruangan padam. Para peserta mulai kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di tengah kegelapan, seseorang berbisik dan bertanya, apakah yang lain juga mendengar suara aneh. Pada saat itu tanah mulai bergetar hebat dan tangan Kim Sol langsung menegang karena gugup. Ketika mereka kembali melihat keadaan sekitar, semua orang terkejut karena kini mereka sedang duduk di dalam sebuah gerbong kereta bawah tanah. Sebuah suara dari pengeras suara mengucapkan terima kasih kepada para penumpang dan mengumumkan bahwa kereta tersebut tidak akan berhenti di stasiun manapun. Suara itu meminta semua orang memperhatikan peraturan perjalanan agar perjalanan berlangsung lancar. Para pegawai muda memandangi layar digital di dalam gerbong dan bertanya-tanya, apakah semua ini hanyalah teknologi realitas virtual. Mereka mencoba membuka pintu, tetapi mulai panik ketika menyadari bahwa pintu tersebut terkunci rapat. Seorang gadis menempelkan tangannya ke kaca dan mencoba memahami apakah ini hanya permainan meloloskan diri biasa. Namun Kim Sol tahu dengan pasti bahwa ini bukan teknologi modern dan bukan pula lelucon. Ia menundukkan kepala sambil berpikir dan menyesali dirinya yang telah terjebak dalam situasi aneh seperti ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa mencari pekerjaan sederhana akan membawanya ke kekacauan sebesar ini. Sementara itu, para pegawai lain mulai berdebat dengan gugup di dalam gerbong. Lencana milik Kim Sol menunjukkan bahwa kini ia telah menjadi bagian dari perburuan berbahaya tersebut. Tak lama kemudian, suara dari pengeras suara kembali terdengar
dan mengumumkan bahwa pemberhentian berikutnya di kereta maut itu adalah stasiun kesedihan. Saat itulah Kim Sol menyadari dengan ngeri bahwa dirinya benar-benar telah terjebak dalam kisah horor. Sebuah pesan di layar hitam bahkan menyambut mereka ke dalam sistem transportasi jurang maut. Dalam sebuah kisah, seorang gadis berjalan pulang di tengah hujan setelah seharian bekerja. Ia kelelahan dan hanya ingin segera tidur. Namun dalam perjalanan pulang, ia tanpa sadar tertidur sambil berjalan. Ketika membuka mata, gadis itu mendapati dirinya sudah berada di dalam gerbong kereta bawah tanah yang sangat aneh. Sekilas perjalanan tersebut tampak normal, tetapi suasana di dalamnya terasa tidak wajar. Saat melihat keluar jendela, gadis itu menyadari ada sesuatu yang salah. Pemandangan di luar dipenuhi gangguan aneh, seolah-olah realitas itu sendiri tidak stabil. Sementara itu, Kim Sol mengamati semuanya dalam diam dan segera memahami rencana gelap yang sedang dijalankan perusahaan. Menurutnya, tujuan pihak perusahaan adalah memanfaatkan legenda urban ini untuk menyingkirkan para pegawai baru. Pengeras suara kembali mengumumkan bahwa mereka telah tiba di stasiun kesedihan yang ditakuti banyak orang. Suara tersebut mempersilahkan seluruh penumpang yang menuju stasiun kesedihan untuk turun. Pada saat yang sama, pintu mulai terbuka dan sebuah penghitung waktu selama 30 detik muncul di layar. Di luar, peron tampak kosong dan diselimuti kabut pekat yang menciptakan suasana menyeramkan. Sebuah papan nama memastikan bahwa tempat itu memang stasiun kesedihan. Karena itulah beberapa orang mulai berkomentar bahwa tempat tersebut sebenarnya terlihat normal dan mereka sebaiknya turun dari kereta. Namun Kim Sol tetap diam karena merasa semua ini akan berakhir buruk. Seorang pria yang terlihat percaya diri mengatakan bahwa selain namanya yang aneh, tidak ada hal mencurigakan di tempat itu. Namun, pria lain menahan pintu dan memperingatkan bahwa keputusan terbaik adalah tetap berada di dalam gerbong. Kim Sol setuju dengan pendapat tersebut dan menunjukkan bahwa stasiun biasa tidak memiliki nama seperti itu. Mendengar hal itu, orang lain mengeluh dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyalahkan siapapun jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Seorang pemuda berambut coklat juga berpendapat bahwa mereka sebaiknya menunggu dan melihat apa yang akan terjadi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, alarm mulai berbunyi, menandakan waktu hampir habis, dan pintu akan segera ditutup. Kepanikan langsung menyebar. Banyak orang berlari keluar dari gerbong dengan putus asa. Salah satu dari mereka bahkan melompat pada detik terakhir dan berusaha sekuat tenaga melewati pintu sebelum tertutup. Ia berhasil keluar, tetapi segera menyadari bahwa beberapa rekannya masih terjebak di dalam kereta. Salah seorang penumpang yang tertinggal memukul pintu dengan marah karena tidak bisa keluar tepat waktu. Ia terus mengeluh dan menyalahkan orang lain karena membuatnya kehilangan kesempatan. Kim Sol memahami perasaan mereka karena ia tahu semua orang hanya ingin bertahan hidup. Namun tiba-tiba layar digital di dalam gerbong mulai mengalami gangguan dan menampilkan huruf-huruf merah yang mencurigakan. Di luar, dua pemuda yang berhasil turun berjalan di sepanjang peron kosong sambil membicarakan nasib orang-orang yang masih berada di dalam kereta. Pria yang sebelumnya sangat percaya diri mengatakan bahwa mereka seharusnya turun lebih awal karena menunggu hanya akan membawa masalah. Akan tetapi, tepat setelah ia mengatakan hal itu, cairan hitam menjijikan tiba-tiba menetes dari langit-langit dan jatuh langsung ke atas kepalanya. Pada saat itu, teman yang berada di sampingnya langsung terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi ketika seluruh ruangan tiba-tiba berubah menjadi merah. Serangan itu datang dengan kecepatan yang mengerikan, begitu cepat hingga membuat pemuda itu tidak sempat bereaksi. Rasa takut yang luar biasa membuat tubuhnya membeku saat ia berusaha memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Seorang pria berlari panik sambil berteriak bahwa sesuatu yang berbahaya sedang jatuh dari langit-langit stasiun. Cairan merah yang menyerupai lendir mulai mengalir ke segala arah, membuat korban malang itu menangis meminta pertolongan. Namun jeritannya hanya bergema di lorong yang gelap, menjadi pertanda bahwa situasi telah berubah menjadi bencana. Di dalam kereta, Kim Sol mendengar keributan itu, tetapi tetap tenang ketika orang-orang lain mulai panik. Dalam pikirannya, ia menganggap itulah nasib mereka yang memilih jawaban yang salah saat mengikuti tes perusahaan. Dengan demikian, masa percobaan bagi para karyawan baru dimulai dengan cara yang sangat menegangkan. Tidak lama kemudian, sebuah tanda misterius muncul di kaca jendela ketika kereta melaju semakin cepat menuju tujuan yang tidak diketahui. Kenyataannya,
Korporasi raksasa itu adalah organisasi yang mengendalikan berbagai legenda urban mengerikan. Para pegawainya dikirim langsung ke dalam kisah-kisah horor tersebut untuk menyelesaikan misi tertentu. Bahkan ujian masuk bagi para rekrutan baru pun dilaksanakan di dalam salah satu legenda kereta bawah tanah yang terkenal. Semua orang mulai berteriak dan saling bertanya apa yang harus mereka lakukan setelah menyaksikan seseorang terkena musibah. Namun Kim Sol tahu bahwa dirinya memiliki sedikit keuntungan karena ia pernah membaca berbagai informasi mengenai legenda-legenda itu di internet. Biasanya, tokoh utama yang bereinkarnasi ke dunia seperti ini selalu memiliki keunggulan informasi yang membuat mereka mampu menghadapi segala hal. Ia sempat berpikir betapa menyenangkannya jika dirinya juga menjadi salah satu karakter yang sangat kuat seperti itu. Sayangnya, ada satu masalah besar yang sepenuhnya mengubah situasinya. Pemuda malang itu sebenarnya sangat takut terhadap segala sesuatu yang menyeramkan dan aneh. Ia mengakui bahwa dirinya hanya berani membaca tentang monster dalam bentuk tulisan. Jika ada gambar atau foto monster muncul di layar, ia bahkan bisa pingsan karena ketakutan. Ia selalu menyembunyikan gambar-gambar dari situs web dan memblokir video-video seram agar tidak perlu melihatnya. Kim Sol mengingat bahwa bahkan dalam percakapan sehari-hari, ia selalu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menghadapi bahaya secara langsung. Karena kepanikan yang dimilikinya, ia bahkan tidak akan membuat pengecualian untuk karya-karya yang ia sukai sendiri. Teman-temannya pernah menggoda dirinya karena memutuskan hubungan dengan gadis yang disukainya hanya agar tidak perlu menonton film horor bersama. Kini ia berusaha mengingat kembali informasi yang pernah tertulis di halaman resmi mengenai tim yang sedang diikutinya. Ketika menyadari bahwa hanya ada 8 orang yang selamat di dalam gerbong kereta, ia langsung memahami bahwa dirinya berada dalam masalah besar. Sebuah suara misterius kemudian mengumumkan bahwa pemberhentian berikutnya di kereta bawah tanah kematian adalah stasiun kebencian. Duduk di bangku, pemuda itu berusaha tetap fokus sambil membayangkan ancaman seperti apa yang akan menunggunya. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan berharap seluruh siksaan ini segera berakhir. Namun pada saat itulah ia mendengar suara aneh dan melihat sesuatu yang lembut jatuh di dekatnya. Sebuah buku catatan kecil berkilau melayang di udara, seolah menjadi hadiah istimewa dari sebuah kotak hitam. Kim Sol memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menoleh ke arah benda tersebut dan mulai bertanya-tanya apakah hanya dirinya yang dapat melihatnya. Sementara itu, para pegawai lain sedang berusaha menenangkan seorang gadis yang jatuh ke lantai sambil menangis histeris. Ia memilih tetap diam lalu perlahan mengulurkan jarinya untuk menyentuh benda misterius itu. Begitu ujung jarinya menyentuh buku catatan tersebut, halaman-halamannya langsung terbuka dan berputar sendiri di udara sebelum sebuah tombol logam terlepas dari dalamnya. Setelah itu, yang tersisa di tangannya hanyalah sebuah gantungan ponsel mengilap yang tampak sangat familiar. Ia menatap aksesori tersebut dengan bingung sambil mengingat bahwa benda itu persis sama seperti hadiah gratis yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Tiba-tiba, deretan jam tua mulai berputar di dalam pikirannya hingga seluruh angka bergerak menuju 0. Saat itulah ingatannya kembali beberapa jam sebelum semua kegilaan ini dimulai. Ia teringat ketika mengunjungi sebuah acara bertema khusus yang menyambut para penggemar dunia gelap. Tempat itu tampak seperti toko biasa yang menawarkan sensasi ketakutan ringan kepada para pengunjung. Namun kenyataannya, lokasi tersebut adalah toko resmi yang didedikasikan untuk permainan horor favoritnya. Permainan itu berfokus pada eksplorasi berbagai anomali supernatural yang berasal dari cerita-cerita misterius di internet. Sebagai penggemar fanatik dunia tersebut, ia memasukkan banyak barang ke dalam keranjangnya. Ketika sedang mengantre di kasir, beberapa pelanggan lain bergosip dan mengira dirinya hanyalah seorang penukar uang atau kolektor biasa. Padahal ia hanya ingin membeli semua merchandise itu untuk dirinya sendiri dan bahkan sengaja mengambil cuti kerja agar dapat menghadiri acara tersebut. Kim Sol mengingat bahwa sebenarnya ia sudah datang ke sana minggu sebelumnya, tetapi beberapa hal tidak berjalan sesuai rencana. Saat pertama kali datang, ia tidak memiliki keberanian untuk mencoba permainan roda keberuntungan karena takut mempermalukan dirinya sendiri. Namun ketika acara hampir berakhir, seorang pegawai yang terus tersenyum mengundangnya untuk ikut bermain. Dengan sedikit rasa malu, ia akhirnya menerima ajakan itu dan mengikuti pria berbaju merah menuju meja permainan. Sang pegawai menyalakan roda keberuntungan dan menjelaskan bahwa setiap bagian pada roda memiliki hadiah yang berbeda.
Setelah itu, ia diberikan sebuah alat kendali dan diminta menekan tombol untuk menghentikan putaran roda. Ia menekan tombol merah tersebut sambil berpikir bahwa hadiah sederhana apapun sudah cukup baginya. Ketika roda berputar dengan sangat cepat, ia berharap setidaknya bisa memenangkan sebuah buku catatan. Namun yang terjadi justru jauh melampaui harapannya. Jarum merah berhenti tepat di kategori hadiah utama. Pemuda itu terdiam di balik topinya dan tidak mampu mempercayai keberuntungan luar biasa yang baru saja dialaminya. Para pegawai langsung bertepuk tangan dengan gembira dan merayakan kemenangan tersebut. Mereka kemudian menyerahkan sebuah kotak hitam misterius yang dihiasi simbol bercahaya dari permainan itu. Setelah itu, pegawai tersebut meminta namanya agar mereka dapat membuat hadiah khusus secara langsung. Ia menyebutkan namanya. Dan sebuah mesin futuristis yang dipenuhi cahaya mulai bekerja dengan suara nyaring. Mesin itu mencetak kartu identitas karyawan yang dipersonalisasi sesuai dunia permainan tersebut. Kim Sol memeriksa kartu identitas barunya dan terkejut melihat kualitas serta detail yang luar biasa. Sang penjual menjelaskan dengan antusias bahwa kartu tersebut berasal dari salah satu dari 3 faksi paling terkenal di dalam permainan. Kim Sol mengangguk karena ia memang tahu bahwa organisasi tersebut mempelajari berbagai legenda urban, sekaligus menyembunyikan banyak rahasia gelap. Tim eksplorasi itu terkenal karena sering mengirim rekrutan baru langsung ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Penjual itu kemudian mengucapkan semoga sukses, tetapi Kim Sol sebenarnya hanya berniat menyimpan benda tersebut di dalam laci rumahnya sebagai koleksi biasa. Tiba-tiba, sebuah suara misterius bergema di dalam benaknya dan menuduhnya telah berbohong. Dari kegelapan yang tidak diketahui asalnya, muncul sesosok makhluk dengan senyum terang yang tidak wajar. Kemunculan sosok itu membuat Kim Sol membeku karena syok, sementara firasat buruk mulai memenuhi pikirannya bahwa seluruh kejadian mengerikan yang sedang dialaminya mungkin berawal dari hadiah misterius yang ia menangkan hari itu. Pada saat itu, rasa pusing yang luar biasa menghantam kepalanya. Pandangannya perlahan menggelap hingga seluruh dunia di sekitarnya tenggelam dalam kegelapan total. Ketika akhirnya ia membuka mata kembali, ia terkejut karena mendapati dirinya telah kembali ke auditorium tempat semuanya bermula. Dalam keadaan bingung, ia segera memahami fungsi sebenarnya dari gantungan ponsel yang baru saja diperolehnya. Benda kelas rendah itu ternyata memiliki kemampuan untuk mengubah ingatan menjadi tulisan. Menyadari betapa berharganya kemampuan tersebut, pemuda itu dengan hati-hati memasang aksesori itu di bagian belakang telepon genggamnya. Seketika perangkat tersebut memancarkan cahaya terang yang menerangi seluruh wajahnya. Rencana itu berhasil dengan sempurna. Informasi mengenai legenda yang sebelumnya hanya tersimpan samar di dalam kepalanya kini muncul dengan jelas di layar ponsel. Data yang sebelumnya sulit ia ingat kini tersusun rapi dalam bentuk teks yang dapat dibaca kapan saja. Dengan penuh harapan, ia segera menggeser layar dan mencari informasi yang dapat menyelamatkan nyawanya. Ia menelusuri berbagai catatan pelarian lama dengan sangat cepat, berusaha menemukan cara terbaik untuk keluar dari mimpi buruk tersebut. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan informasi yang dibutuhkan dan menghela napas lega. Tepat ketika itu, pengeras suara kembali berbunyi dan mengumumkan bahwa pemberhentian berikutnya dari kereta aneh tersebut adalah stasiun kebencian. Namun masalah terbesar bukanlah stasiun itu sendiri, melainkan bagaimana cara meyakinkan seluruh penumpang agar mempercayai rencananya. Di sudut gerbong, 2 gadis mengeluh putus asa karena telepon mereka sama sekali tidak menerima sinyal internet. Tidak jauh dari sana, beberapa penumpang lain berbicara dengan cemas mengenai arti nama stasiun yang baru saja diumumkan. Kim Sol tahu bahwa ia harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang jika ingin meningkatkan peluang bertahan hidup. Meski tampaknya seperti tindakan seorang pahlawan, ia sadar bahwa sebagian besar alasannya adalah demi melindungi dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hati, ia juga benar-benar peduli terhadap nasib kelompok tersebut. Keadaan menjadi lebih buruk karena aturan permainan tidak mengizinkannya melarikan diri begitu saja. Ia teringat berbagai catatan mengenai stasiun-stasiun lain yang pernah muncul dalam legenda ini. Beberapa di antaranya dipenuhi mata yang menatap dari segala arah, sesuatu yang pasti membuatnya pingsan karena ketakutan. Ada pula stasiun yang tenggelam dalam kegelapan mutlak atau dikuasai monster mengerikan yang membalikkan seluruh ruang di dalamnya. Jika harus berjalan sendirian menghadapi tempat-tempat seperti itu,
kemungkinan dirinya pingsan karena takut mencapai 90%. Meski begitu, ia memaksa dirinya mengumpulkan keberanian dan mengambil langkah pertama untuk menjalankan rencananya. Kim Sol berdiri di tengah gerbong kereta. Ia tahu bahwa untuk membuat semua orang turun di tempat yang tepat, dirinya harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan mereka. Karena itu, ia berusaha bersikap tenang dan tidak terlihat seperti orang gila yang tiba-tiba memberi perintah. Strateginya sederhana, ia hanya perlu meyakinkan 1 atau 2 orang terlebih dahulu, lalu membiarkan yang lain mengikuti arus. Namun, ketika ia mulai bergerak, tubuhnya mendadak membeku. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia menyadari bahwa situasi ini benar-benar terasa seperti kisah horor yang pernah dibacanya. Ia lalu mengarahkan perhatiannya kepada seorang yang sedang memandangi telepon genggamnya. Gadis itu langsung terkejut ketika mendapati Kim Sol duduk begitu dekat. Kim Sol duduk di sampingnya dan memulai percakapan dengan bertanya, apakah ia pernah mendengar cerita-cerita horor urban. Gadis itu menjelaskan bahwa sesekali ia menonton video semacam itu, dan sekarang semua yang terjadi mengingatkannya pada cerita-cerita tersebut. Seorang rekan lain yang berada di dekat mereka langsung tertarik dan ikut mendengarkan percakapan. Gadis berambut coklat itu mencoba menyusun pikirannya sambil mengingat bagaimana auditorium berubah menjadi gerbong kereta. Ia mengingat lendir merah mengerikan yang turun dari langit-langit dan menyerang seseorang. Tubuhnya gemetar saat mengingat nasib buruk laki-laki yang menjadi korban pertama. Dengan wajah pucat, ia meminta maaf karena tidak mampu mengendalikan rasa gugupnya. Sementara itu, Kim Sol diam-diam menganalisis situasi. Ia berpura-pura setuju bahwa semua kejadian ini terasa tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Padahal sebenarnya ia sendiri memiliki dorongan kuat untuk melarikan diri sejauh mungkin. Namun gadis itu justru memuji ketenangannya dan mengatakan bahwa ia tampak menjadi satu-satunya orang yang tidak panik. Setelah itu, Kim Sol menoleh kepada seorang pria berjas gelap yang berdiri di dekat mereka. Pria berambut coklat itu bertanya apakah Kim Sol adalah orang yang sebelumnya duduk di sampingnya. Kim Sol mendengar percakapan itu dan mencoba mengingat apakah pria tersebut memang berada di dekat mereka sejak awal. Pada saat di auditorium, pria yang terlihat ramah itu kemudian melangkah mendekat dan bertanya dari mana Kim Sol mendapatkan benda misterius yang sedang dipegangnya. Setelah itu, ia memperkenalkan dirinya dengan senyum hangat dan mengatakan bahwa namanya adalah Sahun. Mendengar nama itu, Kim Sol hampir melompat dari tempat duduknya. Matanya membelalak karena syok. Ia langsung mengingat sosok legendaris yang pernah dibacanya dalam basis data para penyintas. Sahun adalah salah satu karyawan elit yang telah berhasil menyelesaikan 100 eksplorasi. Di kalangan para veteran, ia dikenal dengan julukan Viper. Kim Sol menatap pemuda itu dengan campuran rasa kagum dan ketidakpercayaan, bertanya-tanya apakah orang di hadapannya benar-benar legenda hidup yang selama ini hanya ia kenal dari catatan misi. Pada saat yang sama, gadis berambut coklat ikut memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa namanya adalah Yong-un. Namun nama itu tidak memberikan informasi apapun kepada Kim Sol. Ia tahu bahwa banyak penyintas menggunakan nama samaran, sehingga identitas mereka sulit dilacak. Meski begitu, biasanya masih ada ciri-ciri tertentu yang dapat dikenali. Merasakan tekanan karena berada di tengah orang-orang misterius yang mungkin jauh lebih berbahaya atau lebih kuat darinya, Kim Sol tanpa sadar menggenggam celananya erat-erat. Dengan susah payah mempertahankan ketenangannya, ia akhirnya memperkenalkan diri sebagai Kim Sol. Sementara percakapan mereka berlangsung, para penumpang lain mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Beberapa orang bahkan mencoba berpindah ke gerbong lain. Namun Kim Sol tahu bahwa berpindah gerbong merupakan tindakan yang dilarang. Tiba-tiba pengeras suara mengeluarkan suara berderak dan mengumumkan bahwa pemberhentian berikutnya adalah stasiun ekstasi. Banyak penumpang langsung menganggap nama itu terdengar aman dan bersahabat. Akan tetapi, Kim Sol mengetahui bahwa itu hanyalah jebakan yang berbahaya. Ia mengingat kembali berbagai catatan yang tersimpan di ponselnya. Memilih stasiun yang benar ternyata tidak sesederhana menilai nama yang terdengar baik atau buruk. Tema dan aturan setiap musim selalu berubah, sehingga nama yang indah tidak menjamin keselamatan. Meski begitu, catatan para penyintas terdahulu masih dapat digunakan sebagai petunjuk. Dalam laporan nomor 56 disebutkan bahwa 2 orang berhasil melarikan diri melalui stasiun berwarna biru. Sebaliknya, berbagai stasiun yang menggunakan nama bagian tubuh manusia hampir selalu berakhir dengan bencana.
Catatan lain menunjukkan bahwa para penumpang yang turun di sana mengalami nasib yang sangat buruk. Ada pula laporan mengenai beberapa stasiun yang menggunakan nama tahun tertentu. Salah satu dokumen menunjukkan bahwa memilih pemberhentian tahun 2026 berakhir dengan kegagalan total. Dari berbagai data tersebut, Kim Sol menyimpulkan bahwa lokasi yang dinamai berdasarkan penjahat atau peristiwa tertentu seringkali menyegel para korban di dalam legenda mengerikan tanpa jalan keluar. Ia juga menemukan laporan yang menyebutkan bahwa 12 orang pernah berhasil melarikan diri dari salah satu area yang tampak biasa saja. Fakta itu membuktikan bahwa nama yang ramah tidak memiliki arti apapun. Ketika para penumpang melihat keluar jendela, mereka menemukan peron yang tampak sangat bersih dan indah, bahkan menyerupai sebuah kota modern yang damai. Namun Kim Sol justru merasa semakin putus asa. Ia tahu bahwa menjaga sebanyak mungkin orang tetap hidup adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kewarasannya di tempat ini. Saat pintu kereta mulai bersiap terbuka, Kim Sol tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghalangi jalan rekan-rekannya. Dengan gerakan cepat, ia berdiri di depan kelompok tersebut dan memerintahkan mereka untuk menunggu. Pada saat itu, seorang gadis menatap Kim Sol dengan wajah penuh kebingungan dan bertanya apakah ia benar-benar yakin bahwa tempat itu tidak aman. Dengan nada tenang, Kim Sol menjelaskan bahwa siapapun yang masih memiliki akal sehat pasti akan menganggap situasi mereka seperti sebuah kisah horor. Ia kemudian mengajukan pertanyaan sederhana kepada semua orang. Dalam film horor, apakah orang-orang yang bertindak tanpa berpikir biasanya berakhir dengan selamat? Ia menatap para penumpang satu persatu dan bertanya apakah mereka benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawa mereka hanya berdasarkan tebakan. Namun seorang gadis lain yang mulai kesal langsung membalas dengan nada tajam. Menurutnya, Kim Sol hanya terus mengeluh tanpa memberikan bukti nyata. Ia menyuruh pemuda itu menyingkir dari jalan dan bertanya apakah semua ini hanya permainan tebak-tebakan. Kim Sol mengangguk perlahan dan menjawab bahwa memang benar ini semacam permainan teka-teki. Bedanya, ia sudah menemukan petunjuknya. Sambil mengangkat jari telunjuk, ia menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa jawabannya tersembunyi di dalam pengumuman yang terus diputar oleh pengeras suara. Semua orang langsung terkejut ketika ia mengatakan bahwa suara misterius itu sebenarnya tidak berbohong. Sejak awal, pengumuman tersebut selalu memerintahkan para penumpang untuk memperhatikan setiap instruksi dengan saksama. Menurut Kim Sol, suara itu terus menekankan bahwa aturan harus dipatuhi apapun yang terjadi. Kemudian ia menunjuk ke arah layar informasi yang baru saja menampilkan pesan terbaru. Pengumuman itu secara jelas menyatakan bahwa penumpang yang ditakdirkan menuju stasiun ekstasi harus turun di sana. Kalimat itu membuat para penumpang saling berpandangan, bertanya-tanya apakah tempat tersebut memang tujuan mereka yang sebenarnya. Seorang wanita muda berkomentar bahwa kata ekstasi terdengar menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Ia menyarankan agar mereka turun saja dan mengambil kesempatan tersebut. Namun Kim Sol segera bertanya dengan tegas, apakah mereka benar-benar yakin bahwa itu adalah tujuan akhir yang aman? Wanita itu mulai kehilangan kesabaran dan berteriak marah. Ia menuntut jawaban apakah Kim Sol bersedia bertanggung jawab jika seluruh kelompok kehilangan kesempatan untuk selamat. Yang mengejutkan semua orang, Kim Sol menjawab tanpa ragu bahwa ia memang akan memikul tanggung jawab tersebut. Tepat pada saat itu, pintu otomatis mulai tertutup kembali. Kim Sol menegaskan bahwa ia akan menemukan cara untuk menyelamatkan kelompok itu. Dalam hati, ia merasa sedikit lega karena sekarang tidak ada lagi yang bisa menyalahkannya karena mencegah mereka turun. Namun beberapa detik kemudian, seorang pemuda berteriak sambil menunjuk keluar jendela. Gerbong lain ternyata telah membuka pintunya lebih dulu dan sebagian penumpang sudah berlarian menuju peron yang bercahaya terang. Orang-orang di dalam kereta menatap cemas dan bertanya-tanya apakah rekan-rekan mereka akan baik-baik saja. Sayangnya, tidak ada yang dapat melakukan apapun selain menyaksikan. Kim Sol memperhatikan para penumpang yang berlari keluar dengan wajah penuh harapan. Namun harapan itu lenyap seketika ketika salah satu dari mereka menginjak cairan kuning lengket yang tersebar di lantai peron. Pemuda itu langsung menjerit putus asa ketika menyadari bahwa kakinya tidak bisa bergerak. Zat emas yang tampak indah itu ternyata menahan tubuhnya seperti lem hidup. Kepanikan menyebar dengan cepat saat satu demi satu orang mulai terjebak.
Cairan kuning tersebut merayap ke tubuh mereka dan membakar kulit seperti asam. Cahaya kuning yang sangat terang kemudian meledak dari permukaan peron dan menelan seluruh korban. Dalam hitungan detik, para pelarian itu lenyap tanpa jejak. Pengeras suara mengumumkan dengan nada dingin bahwa kereta kini meninggalkan stasiun ekstasi. Para penyintas yang masih berada di dalam gerbong menempelkan wajah mereka ke kaca sambil menatap ngeri ke arah luar. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh kabin. Saat itulah salah satu rekan kerja mencengkeram jaket Kim Sol dengan tangan gemetar. Orang itu mengingatkan bahwa Kim Sol telah berjanji menyelamatkan mereka. Dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya apakah mereka benar-benar akan menemukan tempat yang aman. Kim Sol menganggukkan kepala dan memberikan jawaban yang mantap. Namun di balik ekspresi tenangnya, dirinya hampir hancur karena tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Di tengah suasana itu, Sahun justru tersenyum tipis sambil memperhatikan Kim Sol. Dalam benaknya, keberanian seperti itu sangat jarang ditemukan. Ia memuji keputusan Kim Sol dan berharap janji yang baru saja diucapkan benar-benar dapat diwujudkan. Kim Sol kemudian bertanya, apakah Sahun memiliki stasiun favorit yang menurutnya aman? Veteran itu hanya mengangkat bahu dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jawaban tersebut membuat Kim Sol semakin curiga karena ia yakin pria itu pernah melalui ujian yang sama sebelumnya. Tidak lama kemudian, pengeras suara kembali berbunyi. Pengumuman baru memperingatkan bahwa kereta akan memasuki tikungan tajam dan seluruh penumpang diminta segera duduk. Para penyintas langsung mematuhi perintah tersebut dan mengambil tempat di bangku masing-masing. Namun dari gerbong depan, terdengar suara keributan yang semakin keras. Pertengkaran hebat tampaknya sedang terjadi di sana, membuat suasana menjadi semakin tidak tenang. Kim Sol hanya menutup matanya dan menghela napas panjang. Ia tahu sudah terlambat untuk membantu siapapun yang berada di gerbong lain. Kereta memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi. Suara gesekan logam yang memekakan telinga menelan seluruh teriakan yang datang dari depan. Setelah beberapa saat, pengeras suara menyatakan bahwa keadaan sudah aman untuk berdiri kembali. Ketika para penumpang mengangkat kepala, mereka melihat pola-pola aneh mulai muncul di kaca jendela. Seorang wanita muda langsung menangis histeris dan memohon agar dibiarkan turun dari kereta tersebut. Kim Sol sadar bahwa satu-satunya petunjuk yang mereka miliki hanyalah berbagai peringatan yang diberikan oleh sistem. Karena itu, ia berusaha menenangkan semua orang agar tetap berpikir jernih. Namun sebelum ketegangan mereda, alarm lain tiba-tiba berbunyi. Suaranya membuat seluruh penyintas tersentak. Dengan nada yang sangat tenang, pengeras suara mengumumkan bahwa terdapat barang hilang yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kim Sol langsung mengenali situasi itu. Dalam catatan para penyintas, aturan tersebut dikenal sebagai salah satu metode pelarian khusus. Jika syaratnya terpenuhi, seseorang dapat meninggalkan kereta dengan aman. Setelah itu, deskripsi benda tersebut mulai disebutkan secara rinci. Barang yang hilang adalah mata kanan milik seorang pria dewasa berusia 20 tahun dengan golongan darah A. Pengumuman itu diulang beberapa kali dengan nada datar dan menyeramkan. Orang yang memiliki benda tersebut diminta menyerahkannya pada pemberhentian berikutnya. Kim Sol langsung teringat pada salah satu catatan lama yang pernah dibacanya. Dalam sejarah kelangsungan hidup para penumpang, kasus ini memang pernah terjadi. Catatan itu menjelaskan bahwa syarat tersebut benar-benar dapat menjadi tiket keselamatan. Namun, ada satu masalah besar. Metode itu hanya dapat menyelamatkan satu orang setiap kali digunakan. Karena mengetahui bahwa seluruh kelompok masih memiliki peluang untuk keluar bersama-sama di stasiun yang tepat, Kim Sol mempertimbangkan untuk mengabaikan pengumuman tersebut. Namun, seorang pemuda lain mengusulkan agar mereka setidaknya mencari tahu siapa yang memenuhi syarat. Semua orang mulai saling bertanya mengenai usia dan golongan darah mereka. Kim Sol segera berbohong dan mengaku memiliki golongan darah AA-B. Ia sengaja menyembunyikan fakta bahwa dirinya sebenarnya bergolongan darah A karena tidak ingin menjadi sasaran perhatian. Sementara para penumpang masih berdiskusi, seorang pria berjas yang berdiri di sudut gerbong tiba-tiba mengangkat tangannya dengan tenang. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa dirinya memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dalam pengumuman. Sikapnya tampak santai dan percaya diri, seolah ia sama sekali tidak menyadari kengerian yang mungkin menantinya. Tepat pada saat itu, suara mekanis dari pengeras suara kembali bergema di seluruh kereta. Sistem mengumumkan bahwa kereta bawah tanah telah tiba di stasiun Kemarahan
dan pintu keluar akan segera dibuka. Seluruh penumpang menahan napas ketika kereta mulai melambat, sementara Kim Sol merasakan firasat buruk yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Pada saat itu, Sahun berjalan perlahan menuju pemuda yang mengaku memenuhi syarat barang hilang tersebut. Wajahnya masih menampilkan senyum tipis yang menenangkan, tetapi tatapannya terasa dingin dan mengancam. Ia berhenti tepat di depan korban dan memastikan sekali lagi bahwa pria itu memang termasuk dalam kelompok yang sesuai dengan deskripsi. Ketika pintu kereta mulai terbuka, veteran berpengalaman itu menutup matanya sejenak seolah sedang mempersiapkan diri. Lalu, tanpa peringatan apapun, ia bergerak. Dalam satu ledakan gerakan yang begitu cepat hingga hampir tidak terlihat, Sahun melancarkan serangan brutal. Korban bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dirinya terjatuh dengan luka parah di lantai gerbong. Jeritan memenuhi kabin ketika para penumpang menyaksikan darah berceceran di mana-mana. Semua orang mundur dengan wajah pucat. Tidak ada yang menyangka pria yang selama ini terlihat ramah akan bertindak sekejam itu. Sahun menyelesaikan tindakannya dengan efisien dan tanpa belas kasihan, tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada korbannya untuk melawan. Pemuda malang itu akhirnya pingsan karena rasa sakit yang luar biasa, sementara Sahun membersihkan benda yang dibutuhkannya dengan ekspresi tenang. Teriakan ketakutan bergema di seluruh gerbong. Beberapa orang bahkan tidak mampu memandang ke arah kejadian itu. Namun Sahun hanya tersenyum semakin lebar. Dengan nada mengejek, ia bertanya mengapa mereka semua masih ragu-ragu. Menurutnya, aturan sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Menyerahkan barang yang diminta berarti memperoleh keselamatan. Ia bahkan mencemooh para penumpang lain karena dianggap terlalu pengecut untuk mengambil tindakan sendiri dan hanya bergantung pada keputusan orang lain. Yong-un gemetar hebat saat menyaksikan pemandangan tersebut. Sementara itu, Kim Sol akhirnya memahami alasan pria itu dijuluki Viper. Selama ini ia sempat berharap Sahun hanyalah seorang veteran yang keras, tetapi tetap memiliki hati nurani. Namun kenyataan yang ada di hadapannya menghancurkan harapan itu. Sosok yang berdiri di sana sama persis dengan cerita yang beredar di forum-forum penyintas. Dingin, rasional, kejam. Daripada mengorbankan dirinya sendiri, ia memilih mengorbankan orang lain demi memperoleh tiket keselamatan. Namun Kim Sol mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh sebagian besar penumpang. Dengan cepat, ia berjongkok dan mulai mencari sesuatu di bawah bangku kereta. Ingatannya mengatakan bahwa pernah ada catatan mengenai kejadian seperti ini. Tangannya meraba celah-celah kisi logam di bawah kursi hingga akhirnya menyentuh benda keras yang tersembunyi jauh di dalam. Dengan hati-hati, ia menarik benda tersebut keluar. Di tangannya kini terdapat sebuah tabung kaca kecil yang tersegel rapat. Kim Sol mengangkat benda itu dan memperlihatkannya kepada semua orang. Di dalam cairan bening yang mengisi tabung tersebut tampak sebuah sampel biologis yang bersinar samar dengan cahaya misterius. Ia segera menyadari bahwa benda itulah yang sebenarnya dicari oleh sistem. Barang-barang yang diumumkan oleh pengeras suara ternyata memang tersembunyi di berbagai sudut kereta seperti harta karun. Dengan kata lain, tindakan brutal Sahun sebenarnya tidak diperlukan sama sekali. Tatapan Sahun langsung berubah ketika melihat tabung itu dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, mata veteran tersebut melebar karena terkejut. Ia menyadari bahwa Kim Sol telah menemukan rahasia penting yang selama ini tersembunyi dalam aturan permainan. Sebelum siapapun sempat berbicara, pengeras suara kembali berbunyi dan meminta seluruh penumpang menunggu sejenak. Kemudian suara mekanis itu mengumumkan bahwa petugas lokal akan membantu proses pengembalian barang. Seketika beberapa jarum aneh muncul entah dari mana. Sahun langsung tersentak ketika benda-benda itu menusuk tubuhnya. Ia menjerit kesakitan sebelum akhirnya tubuhnya membeku karena syok. Pengumuman itu kemudian menyatakan bahwa barang yang diminta telah berhasil dipindahkan kepada pihak yang berwenang. Para penumpang saling memandang dengan ngeri sambil membicarakan jeritan mengerikan yang baru saja mereka dengar. Dalam suasana tegang itu, Kim Sol memperhatikan kondisi korban dan bertanya apakah Yong-un memiliki latar belakang medis. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya pernah belajar kedokteran di universitas, tetapi berhenti di tengah jalan dan berpindah jurusan. Saat percakapan mereka berlangsung, kereta perlahan memasuki pemberhentian berikutnya. Nama yang muncul pada papan digital adalah Stasiun Kebencian. Semua orang secara tidak sadar menoleh ke arah Kim Sol.
Yong-un mendekatinya dengan ekspresi bersalah dan bertanya apakah dirinya merasa tertekan, karena semua orang mulai menggantungkan harapan kepadanya. Dalam hati, Kim Sol meminta maaf kepada mereka semua karena sadar bahwa sebagian besar tindakannya dilakukan demi menjaga keselamatannya sendiri. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Yong-un mengungkapkan sesuatu yang telah lama dipikirkannya. Dengan tenang ia berkata bahwa dirinya terus memikirkan arti tujuan akhir yang sebenarnya. Menurutnya, bukankah takdir akhir setiap manusia pada akhirnya adalah kematian? Pertanyaan itu membuat Kim Sol terdiam cukup lama. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal pendapat tersebut. Yong-un mengaku bahwa ia sebenarnya ingin mengusulkan ide itu ketika stasiun ekstasi muncul sebelumnya, tetapi takut terdengar terlalu menyeramkan. Kim Sol tersenyum tipis dan memuji pemikirannya dengan tulus. Ia mengatakan bahwa pendapat tersebut sangat berharga. Yong-un tampak terkejut menerima pujian itu, sementara Kim Sol mulai menghubungkan berbagai petunjuk yang telah dikumpulkannya. Perlahan-lahan, misteri di balik aturan permainan mulai tersusun menjadi gambaran yang jelas. Ia memperhatikan papan informasi yang kini menampilkan nama Stasiun Perdamaian. Menurutnya, tema yang digunakan oleh permainan ini sebenarnya cukup sederhana. Semua petunjuk selalu berkaitan dengan makna dasar dari kata yang muncul. Ia mengingat bagaimana aturan keselamatan selalu melindungi mereka yang mematuhinya. Ia juga mengingat para penumpang yang mati karena salah menafsirkan arti suatu stasiun. Dari berbagai contoh yang pernah dibacanya, Kim Sol sampai pada sebuah kesimpulan penting. Tujuan yang benar bukanlah sesuatu yang dimiliki para penumpang. Sebaliknya, tujuan itu adalah sesuatu yang tidak mereka miliki. Ia mengingat catatan tentang kelompok yang berhasil selamat karena tidak memiliki benda berwarna biru. Ia juga mengingat kasus stasiun pembunuh, tempat sebagian besar penyintas berhasil lolos karena tidak seorang pun di antara mereka merupakan penjahat. Karena tema perjalanan kali ini berkaitan dengan emosi, maka jawaban yang dicari kemungkinan adalah perasaan yang sedang tidak dimiliki oleh kelompok tersebut. Tepat ketika alarm berbunyi dan kereta mengumumkan kedatangannya di stasiun Perdamaian, Kim Sol akhirnya berdiri. Dengan langkah mantap, ia menyatakan bahwa inilah pemberhentian yang harus mereka pilih. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya saat ia meyakinkan semua orang bahwa keselamatan mereka berada di luar sana. Menurut analisanya, kemarahan dan kesedihan adalah emosi yang umum dirasakan oleh para pekerja. Namun dalam situasi penuh teror seperti sekarang, hampir tidak mungkin menemukan seseorang yang benar-benar merasa damai. Itulah sebabnya stasiun Perdamaian menjadi jawaban yang paling masuk akal. Papan digital kemudian menampilkan tulisan besar yang mengonfirmasi kedatangan mereka di stasiun Perdamaian dan Ketenangan. Berdasarkan definisinya, perdamaian berarti keadaan bebas dari kecemasan dan kekhawatiran. Jelas, tidak ada manusia normal yang mampu mencapai kondisi seperti itu di tengah mimpi buruk yang mereka alami. Tanpa ragu, Kim Sol mengulurkan tangannya kepada korban yang terluka dan membantu pemuda itu berdiri. Korban tersebut mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Melihat itu, anggota kelompok lain mulai mengikuti Kim Sol keluar dari gerbong. Ia memimpin rombongan menuju peron dengan kesadaran bahwa setelah langkah ini diambil, tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Namun, begitu mereka keluar, rasa takut kembali menyelimuti seluruh kelompok. Dinding-dinding stasiun dipenuhi tanda hitam, menyeramkan yang terlihat jauh lebih mengerikan daripada apapun yang mereka lihat sebelumnya. Beberapa orang langsung panik dan bertanya, apakah tempat mengerikan seperti ini benar-benar bisa menjadi jalan menuju keselamatan? Di balik ekspresi tenangnya, tangan Kim Sol gemetar hebat. Bahkan dirinya sendiri memiliki dorongan kuat untuk berbalik dan kembali ke kereta. Namun sebelum ketakutan itu menyebar lebih jauh, Yong-un tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak kepada semua orang. Yong-un mengatakan bahwa inilah jalan yang benar. Menurutnya, Kim Sol adalah satu-satunya orang yang sejak awal menunjukkan keyakinan dan tetap berpikir jernih. Ia mengingat bagaimana beberapa orang mencoba menyelamatkan diri dengan cara-cara kejam. Sementara Kim Sol justru berusaha membantu orang lain. Jika harus mempercayai seseorang, ia lebih memilih mempercayai orang yang baik daripada orang yang kuat. Setelah mengatakan itu, Yong-un melangkah maju tanpa ragu. Ia berjalan memasuki lorong gelap yang dipenuhi tanda-tanda aneh. Beberapa detik kemudian, langkahnya berubah menjadi lari kecil. Dengan suara penuh semangat, ia memanggil anggota kelompok lain untuk mengikutinya.
Kim Sol mengembuskan napas panjang yang penuh kelelahan ketika melihat satu persatu orang mulai bergerak maju. Tidak lama kemudian, pemuda yang terluka menghampirinya sambil tersenyum lemah. Dengan nada tulus, ia mengatakan bahwa dirinya juga mempercayai Kim Sol. Ia menyemangati sang pemimpin untuk terus maju dan tidak berhenti sekarang. Namun ketika semua orang mulai bergerak menuju kegelapan, Kim Sol masih berdiri di tempatnya. Jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa menyakitkan. Kakinya terasa berat seperti terikat rantai. Di hadapan orang lain, ia tampak seperti pemimpin yang berani, tetapi kenyataannya ia masih seorang pengecut yang sangat takut pada monster, kegelapan, dan segala hal yang berhubungan dengan horor. Kini, ketika seluruh kelompok menaruh harapan kepadanya, ia harus melangkah ke depan, meskipun setiap naluri dalam tubuhnya berteriak untuk melarikan diri. Saat itu, Kim Sol menarik napas dalam-dalam lalu menyetujui untuk memimpin kelompok keluar dari tempat tersebut. Ia berjalan di depan dan dengan tegas mengatakan bahwa jika mereka semua keluar bersama, mereka akan selamat. Setelah itu, seluruh kelompok menaiki tangga dengan tenang sambil berusaha memusatkan perhatian hanya pada sensasi melangkah di anak tangga. Tak lama kemudian, sebuah papan tua yang menandai jalan keluar muncul di hadapan mereka dengan cahaya aneh yang menyelimutinya. Tiba-tiba cahaya terang menyinari area tersebut, dan sebuah suara mengucapkan selamat kepada para karyawan baru perusahaan. Kim Sol terkejut saat menyadari bahwa mereka berhasil kembali ke auditorium. Sementara itu, Kim Sol mulai menghitung jumlah orang yang berhasil selamat dari perjalanan tersebut. Ia terus menunjuk dan menghitung satu persatu dengan rasa lega yang semakin besar. Gadis berambut coklat tampak merayakan dengan gembira ketika melihat lebih banyak anggota kelompok berhasil kembali. Setelah jumlahnya dipastikan, semua orang merasakan kelegaan karena 8 orang berhasil keluar dari kereta bawah tanah dalam keadaan hidup. Pembawa acara yang selalu tersenyum kemudian berteriak melalui mikrofon bahwa total ada 22 orang yang berhasil lulus ujian. Ia memuji mereka sebagai kelompok elit, meskipun mengakui bahwa tingkat kesulitan ujian mungkin tidak terlalu tinggi. Namun tidak ada yang memberikan reaksi berarti. Karena itu, ia memutuskan untuk memilih peserta terbaik di antara para penyintas. Tiba-tiba, sorotan lampu mengarah langsung kepada Kim Sol dan pembawa acara mengucapkan selamat atas penampilannya. Kim Sol berdiri dengan sedikit tegang ketika pria berjas itu memuji keputusannya yang cepat di tengah situasi gila tersebut. Sebagai hadiah dari perusahaan, pria berjas itu menyerahkan sebuah tas kepada Kim Sol, tetapi pemuda itu tidak terlalu menyukainya. Saat menggenggam pegangan tas tersebut, ia merasakan berat yang aneh dari benda di dalamnya. Pembawa acara berbisik pada Kim Sol untuk melihat isi tas itu dengan lebih jelas. Pembawa acara kemudian tersenyum, lalu langsung memanggil penyintas berikutnya, membuat rasa penasaran pemuda itu semakin besar. Upacara terus berlanjut sementara para karyawan baru yang berhasil lolos dari jalur kematian satu persatu dipanggil ke depan. Pria yang terluka memeluk tas hadiahnya dengan senyum lelah sambil menunggu acara selesai. Kim Sol menyimpulkan bahwa para penyintas lain kemungkinan menghabiskan waktu lebih lama di kereta yang berbeda. Ia juga melirik sahun dan berpikir bahwa orang itu mungkin harus segera pergi ke rumah sakit setelah acara berakhir. Setelah semua hadiah dibagikan, pembawa acara bertanya, apakah semua orang sudah menerima hadiah mereka? Ia kemudian mengumumkan bahwa mereka resmi diterima bekerja. Sebuah spanduk raksasa muncul dan menegaskan bahwa kelompok tersebut kini menjadi bagian resmi dari tim eksplorasi. Konfeti pun berjatuhan ke arah penonton sementara pria di atas panggung mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Namun suasana perayaan itu tiba-tiba terhenti ketika pembawa acara menyela dan mengatakan bahwa tidak semua orang yang hadir benar-benar berusaha selama ujian berlangsung. Dengan senyum aneh, ia menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan dan mereka yang malas akan menerima hukuman. Tiba-tiba, lendir berwarna-warni yang aneh muncul dan menelan tubuh beberapa orang yang sedang duduk di kursi. Kim Sol hanya bisa menyaksikan dengan putus asa ketika zat mengerikan itu bergerak mendekatinya. Monster berbentuk lendir tersebut melelehkan orang-orang yang dianggap tidak mampu hingga jumlah anggota tim berkurang menjadi 13 orang. Seorang gadis menangis ketakutan, sementara rekan di sebelah Kim Sol menatap kursi-kursi kosong dengan ngeri karena orang-orang yang duduk di sana telah menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah pakaian yang meleleh di atas kursi, menjadi bukti bahwa perusahaan benar-benar menyingkirkan mereka yang lemah.
Salah seorang penyintas kemudian mengangkat tangannya yang gemetar dan memohon agar diizinkan mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Pembawa acara tampak terkejut dan mempertanyakan apakah ia benar-benar ingin melepaskan pekerjaan yang begitu bagus. Gadis itu bertanya apakah ia akan diizinkan pergi dengan selamat jika menerima tawaran tersebut. Pembawa acara menjamin bahwa tidak akan ada hukuman apapun. Meski begitu, pembawa acara tetap tersenyum aneh dan mengatakan bahwa ia mungkin akan berubah pikiran setelah melihat keuntungan yang akan didapat. Kim Sol memperhatikan dengan diam ketika perusahaan bersiap memperlihatkan hadiah utama mereka. Sebuah gambar ramuan bercahaya yang misterius muncul di layar besar. Pria di atas panggung menjelaskan bahwa perusahaan farmasi mereka memiliki teknologi terbaik. Setelah menjentikan jarinya, ia mengatakan bahwa mereka akan diperlihatkan produk nomor 1 yang melampaui segalanya. Ramuan berkilau itu ternyata merupakan cairan luar biasa yang mampu mengabulkan keinginan. Untuk membuktikan ucapannya, pembawa acara memutuskan melakukan demonstrasi langsung. Ia membuka sumbat botol dan cahaya kuat segera memancar dari dalam ramuan tersebut. Semua yang hadir mulai berbisik satu sama lain karena meragukan benda itu dan bertanya-tanya keinginan seperti apa yang bisa diwujudkannya. Sesaat kemudian, kabut bercahaya menyebar ke seluruh ruangan dan menutupi pandangan semua orang. Pembawa acara tersenyum lebar sambil menunjukkan rambutnya, lalu menjelaskan bahwa ramuan misterius itu bahkan memiliki kemampuan untuk memutar kembali waktu. Ia juga mengatakan bahwa tim investigasi lapangan selalu mendapatkan hadiah terbaik. Setelah itu, ia mengungkapkan bahwa 10 karyawan tercepat yang berhasil memperoleh botol tersebut berasal dari tim itu. Kim Sol memahami bahwa sebagian besar ucapan tersebut hanyalah cara untuk menarik minat para karyawan baru. Dalam pikirannya, jumlah korban di tim itu mungkin jauh lebih banyak daripada jumlah pemenang yang berhasil memperoleh hadiah tersebut. Meski begitu, ia juga sadar bahwa kemampuan ramuan untuk mengabulkan keinginan bukanlah kebohongan. Semua orang di auditorium telah melihat sendiri keberadaan benda itu. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa seperti pertanda sebelum sesuatu yang besar terjadi. Pada saat itu, seorang pemuda berambut panjang mengangkat tangannya dan bertanya, apakah ramuan tersebut dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati? Mendengar pertanyaan itu, pembawa acara tersenyum dan mengatakan bahwa perusahaan sudah memiliki jawaban untuk hal tersebut. Pembawa acara kemudian mulai berbicara dengan gaya yang sangat dramatis, seolah menyampaikan jawaban yang ingin didengar semua orang. Ia mengepalkan tangannya dan menyatakan bahwa menghidupkan kembali seseorang seharusnya merupakan hal yang mustahil. Gadis berambut kemerahan mendengarkan setiap kata dengan saksama. Namun pria itu segera menegaskan bahwa botol berharga tersebut benar-benar mampu mengabulkan keinginan apapun milik pemiliknya. Tak lama kemudian, pintu hitam besar auditorium terbuka dan memperlihatkan cahaya putih yang sangat terang. Pembawa acara mengatakan bahwa siapapun yang ingin menolak tawaran berbahaya tersebut dapat langsung pergi melalui pintu itu. Ia juga memerintahkan mereka yang memilih bertahan untuk memakai topeng khusus yang ada di dalam tas hadiah mereka. Kim Sol menundukkan kepala sambil berpikir bahwa ia tidak pernah membayangkan akan memenangkan benda seperti itu. Ketika ia mengambil topeng hitam dari dalam tas, sebuah kartu nama dengan nomor telepon jatuh ke lantai. Ia teringat bahwa sebelumnya pembawa acara memang menyuruhnya memeriksa hadiah tersebut dengan baik. Kim Sol kemudian meneliti topeng di tangannya sambil menyadari pentingnya benda tersebut. Sistem menjelaskan bahwa seluruh anggota tim eksplorasi wajib menggunakan topeng itu. Setiap angkatan rekrutmen memiliki tema hewan yang berbeda sebagai penanda kelompok mereka. Kim Sol tersenyum santai karena sebenarnya keinginan terbesarnya hanyalah keluar hidup-hidup dari tempat itu. Ia hidup di dunia tempat monster-monster aneh dapat menyerang kapan saja dan kehidupan sehari-hari terasa sangat sulit. Ia menyadari bahwa jika menolak pekerjaan tersebut, dirinya hanya akan menjadi sasaran mudah bagi legenda urban berikutnya. Karena itu, Kim Sol memutuskan bahwa ia harus menemukan cara pasti untuk bertahan hidup di dunia yang tidak masuk akal ini. Kim Sol menyadari bahwa meskipun mereka semua telah melihat begitu banyak bahaya, tidak seorang pun memiliki keberanian untuk pergi. Topeng khusus itu kemudian mulai berubah bentuk dan menyesuaikan diri dengan wajah masing-masing karyawan baru. Kim Sol penasaran seperti apa bentuk unik topeng miliknya. Beberapa saat kemudian, topengnya berubah dan menumbuhkan 2 tanduk besar, berwarna gelap menyerupai tanduk rusa. Rekan di sebelahnya memperhatikan dengan rasa ingin tahu sambil mencoba menebak hewan yang dilambangkan topeng tersebut.
Setelah itu, gadis tersebut mengenakan topengnya sendiri dan memperlihatkan tanduk melengkung seperti kambing. Tak lama kemudian, sistem memancarkan sinyal cahaya terang yang menandakan masa percobaan telah berakhir. Dengan pengumuman itu, para penyintas bertopeng resmi diakui sebagai karyawan baru perusahaan dan anggota sah tim eksplorasi. Tiba-tiba, buku catatan ajaib milik Kim Sol mulai bersinar dan menampilkan hadiah-hadiah baru yang baru saja terbuka. Kim Sol menatap layar dengan terkejut ketika menerima notifikasi bahwa dirinya telah memperoleh sebuah hadiah. Sistem registrasi eksplorasi mengonfirmasi bahwa kotak barang langka miliknya kini berisi item baru. Kim Sol sebenarnya berniat menunggu sampai tiba di rumah untuk membuka hadiah tersebut secara diam-diam, tetapi ia langsung terdiam ketika menyadari sebuah masalah besar. Pemuda malang itu baru teringat bahwa dirinya dipanggil ke dunia aneh ini dan tidak memiliki rumah untuk ditinggali. Tak lama, Yong-un menyapanya dengan senyum ramah. Kim Sol membalas sapaan itu dengan santai. Saat mereka menunggu lift, gadis itu bertanya apakah ia juga menerima bantuan tempat tinggal dari perusahaan, dan Kim Sol membenarkannya. Namun ketika mencoba memeriksa alamat melalui ponselnya, layar hanya menampilkan pesan bahwa alamat tersebut tidak valid. Setelah mencari informasi lebih lanjut, Kim Sol menyadari bahwa seluruh data pribadinya, termasuk kontak keluarganya, telah menghilang dari perangkat itu. Saat di auditorium, Kim Sol melirik Sahun dalam diam. Setelah mempertimbangkan situasinya, ia menyimpulkan bahwa tidak ada pilihan lain selain menerima akomodasi yang disediakan perusahaan. Tanpa mengetahui bahaya yang menantinya, ia akhirnya setuju tinggal di tempat tersebut. Yong-un kemudian menjelaskan bahwa 7 dari 13 penyintas menerima tempat tinggal dari perusahaan. Ia mengakui bahwa bangunan itu memang sedikit menyeramkan, tetapi menurutnya tempat tinggal gratis yang dekat dengan kantor tetap merupakan keuntungan besar. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka dan memperlihatkan bahwa apartemen Kim Sol berada di lantai 12. Kim Sol mengamati lingkungan sekitar sambil berpikir bahwa perusahaan sengaja menempatkan semua karyawan berdekatan demi memudahkan pekerjaan. Namun ketika membuka pintu apartemen, ia langsung menyadari adanya masalah besar. Seseorang sudah berada di dalam ruangan itu. Duduk di meja sambil memainkan ponselnya adalah rekan yang pernah bertahan bersamanya selama ujian. Kim Sol hanya bisa memandang pria itu dalam diam, berusaha menerima kenyataan bahwa mereka ternyata akan tinggal bersama. Dengan demikian, dua penyintas dari ujian lapangan kini harus berbagi ruang hidup yang sama. Dalam benaknya, Kim Sol mengingat bahwa ramuan pengabul keinginan memang nyata, tetapi tampaknya memiliki aturan yang sangat spesifik. Suasana canggung segera memenuhi ruangan dan tidak satupun dari mereka berbicara. Kim Sol berdiri di dekat pintu tanpa tahu harus bereaksi seperti apa. Ia memperhatikan bahwa Sahun sudah mendapatkan perawatan dan kini mengenakan perban. Tidak ingin memperpanjang situasi, Kim Sol dengan datar mengatakan bahwa ia akan langsung menuju kamarnya untuk beristirahat. Kim Sol berbalik dan berharap dapat menghindari percakapan lebih lanjut, tetapi Sahun memanggilnya dengan nada singkat dan tegas. Kim Sol segera berhenti lalu menoleh perlahan dengan ekspresi serius. Sahun meluapkan kekesalannya dan mengatakan bahwa perilaku Kim Sol selama ujian terasa sangat tidak masuk akal. Kim Sol mendengarkan semua keluhan itu tanpa menunjukkan reaksi apapun. Ia kemudian berjalan mendekati teman sekamarnya yang mulai memandangnya dengan curiga. Saat itu, Kim Sol sengaja menunjukkan sikap yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Dengan senyum tipis yang membuat lawan bicaranya merinding, ia mengatakan bahwa sebenarnya ia merasa terhibur saat menyaksikan penderitaan orang lain selama ujian berlangsung. Kim Sol bahkan mengklaim bahwa pemandangan mengerikan itu memberinya kesenangan dan membuatnya ingin melihat lebih banyak kejadian serupa. Ia menambahkan bahwa dirinya berharap bisa bekerja sama dengan Sahun dan mengalami lebih banyak momen seperti itu di masa depan. Mendengar pernyataan tersebut, Sahun benar-benar terdiam dan hanya bisa menatap Kim Sol dengan ekspresi ngeri. Sementara itu, Kim Sol memberikan salam perpisahan dengan sikap ramah, seolah tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Ia menyatakan harapannya agar kehidupan kerja mereka di perusahaan menjadi menyenangkan mulai sekarang. Setelah itu, Kim Sol berbalik dan berjalan menuju kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Begitu berhasil meninggalkan ruangan, ia menghela napas lega, karena sadar bahwa jika terus melanjutkan sandiwara tersebut, dirinya akan benar-benar terlihat seperti psikopat.
Kim Sol teringat pekerjaan lamanya yang mengajarkannya cara menghadapi orang-orang sulit. Menurut penilaiannya, Sahun adalah tipe orang yang memiliki kompleks superioritas dan cenderung menciptakan versinya sendiri tentang kenyataan. Karena itu, Kim Sol memilih menggertak demi melindungi dirinya sendiri. Semua ucapan tentang menikmati penderitaan orang lain hanyalah kebohongan yang sengaja ia buat agar lawannya berpikir dua kali sebelum mencoba mengganggunya. Saat memasuki kamar, Kim Sol kembali dibuat terkejut. Ruangan itu ternyata sudah dilengkapi seluruh perabot yang diperlukan. Kamar tersebut memiliki kamar mandi pribadi dan bahkan layanan kebersihan mingguan dengan biaya yang sangat murah. Di atas meja, ia menemukan beberapa hadiah gratis serta berbagai paket makanan ringan. Kim Sol tersenyum melihat semua fasilitas itu dan mulai berpikir bahwa perusahaan sengaja memberikan begitu banyak keuntungan agar para karyawan tidak mudah mengundurkan diri. Saat itu, Kim Sol melihat sebuah buku harian kecil berwarna hitam yang tergeletak di atas furnitur kamar dan memutuskan untuk memeriksanya. Namun ketika membuka halamannya, ia menemukan peringatan aneh yang ditulis dengan tinta merah. Pesan tersebut menyuruhnya untuk segera melarikan diri. Kim Sol hanya mengabaikan peringatan mengerikan itu karena merasa dirinya sudah terlanjur terjebak terlalu jauh untuk bisa mundur. Setelah itu, ia berbaring di tempat tidur yang nyaman dan akhirnya memutuskan untuk membuka hadiah yang diperolehnya. Di tengah ruangan yang gelap, ia memanggil buku catatan bercahaya yang melayang di depan matanya. Kim Sol mengulurkan jari dan menyentuh benda ajaib itu dengan hati-hati hingga halaman-halamannya mulai terbuka dan berputar sendiri. Tiba-tiba sebuah paket kecil berisi stiker jatuh ke tangannya. Dengan rasa penasaran, ia memeriksa benda tersebut dan menemukan bahwa itu adalah alat khusus yang mampu memanipulasi simpati. Kim Sol langsung teringat bahwa stiker wajah tersenyum pernah dilarang dalam permainan karena dianggap terlalu curang. Item tersebut memungkinkan penggunanya memperoleh keuntungan yang tidak adil dalam berbagai situasi sehingga akhirnya dihapus dari sistem. Dari informasi itu, ia menyimpulkan bahwa stiker berkilau yang kini berada di tangannya kemungkinan merupakan satu-satunya yang masih ada di dunia. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa alat manipulasi tersebut hanya dapat digunakan oleh karyawan perusahaan. Kim Sol merasa puas karena kemampuan itu baru terbuka setelah dirinya resmi menjadi anggota perusahaan. Malam itu ia mencoba beristirahat tanpa menyadari bahwa berbagai kejadian yang lebih mengerikan masih menunggunya. Kim Sol berbaring di atas tempat tidur sambil memikirkan bahwa pekerjaan barunya di perusahaan berbahaya itu akan dimulai minggu depan. Ia menutup mata dan berusaha tidur karena terlalu banyak hal telah terjadi dalam satu hari. Namun tak lama kemudian, mimpi buruk tentang korporasi misterius tersebut mulai menghantui tidurnya. Keesokan paginya, gedung perusahaan yang sangat besar dan modern tampak berdiri megah di bawah sinar matahari. Yong-un menghampirinya dengan ekspresi khawatir dan menanyakan keadaannya. Gadis itu memperhatikan wajah Kim Sol yang tampak sangat lelah dan bertanya apakah ia tidak tidur semalaman. Kim Sol mengakui bahwa dirinya memang kelelahan, tetapi tetap meyakinkan bahwa ia baik-baik saja meskipun mimpi buruk sepanjang akhir pekan terus mengganggunya. Saat mereka berbincang di dalam lift, Yong-un menjelaskan bahwa ia akan turun di lantai 10. Kim Sol menyebut bahwa tim eksplorasi lapangan yang terkenal berbahaya menempati lantai 10 hingga 15 gedung tersebut. Tidak lama kemudian, ia keluar di lantai 13 sambil merasa angka itu sendiri sudah terdengar seperti pertanda buruk. Kim Sol menekan interkom sambil bertanya-tanya, apakah ruangan itu benar-benar markas kelompoknya. Beberapa saat kemudian pintu terbuka dan seorang wanita berambut biru terlihat sedang berbicara dengan rekan kerjanya. Pemuda berambut cokelat yang berada di dalam ruangan segera menyadari kedatangan anggota baru dan menyambutnya dengan antusias. Kim Sol membungkukkan badan dengan sopan dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota terbaru tim D yang terkenal berbahaya. Pria ramah yang tampaknya menjadi senior, kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Park Min Song sambil berdiri di samping asistennya yang berambut biru bernama Un Ha-jae. Kim Sol merasa sedikit lega karena tidak diperlakukan buruk, meskipun ia segera mengetahui bahwa kelompok tersebut memiliki reputasi yang kurang baik di perusahaan. Un Ha-jae berusaha mencairkan suasana dengan bercanda mengenai tim D, yang merupakan kuburan bagi karyawan baru, dan menyambut anggota baru itu secara santai. Sambil mengamati area kerja yang luas,
Kim Sol sempat berpikir bahwa mengundurkan diri mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Namun para senior terus menyambutnya dan mulai menjelaskan cara kerja divisi rahasia tersebut. Wanita berambut biru bernama Un Ha-jae memberikan senyum sarkastis sebagai bentuk sambutan. Sementara itu, Park Min-song yang ceria juga memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai salah satu anggota berpengalaman tim tersebut. Setelah Kim Sol memperkenalkan dirinya dengan sopan, para senior justru meminta agar ia tidak terlalu formal. Un Ha-jae bahkan bercanda bahwa Kim Sol mungkin akan mati lebih dulu sebelum sempat mendapatkan promosi. Kim Sol menyadari bahwa meninggalkan pekerjaan itu memang terdengar menarik, tetapi legenda urban berbahaya ada di mana-mana, sehingga ia tidak benar-benar memiliki banyak pilihan. Salah satu senior kemudian memuji Kim Sol dan mengungkapkan bahwa ia merupakan peserta dengan peringkat pertama dalam ujian masuk. Tak lama kemudian, pemuda berambut coklat itu menjelaskan bahwa pemimpin tim sedang menjalankan misi dan meminta Kim Sol untuk duduk. Tiba-tiba sebuah radio tua yang berada di atas meja ruang bersama mulai mengeluarkan suara berderak dan menyala dengan sendirinya. Perangkat tersebut menyiarkan laporan lalu lintas yang tenang sambil menyebutkan cuaca cerah. Kim Sol segera menyadari kejanggalannya karena di luar gedung hujan turun dengan sangat deras. Ia mendengar radio itu membicarakan langit yang cerah sementara para pengemudi di jalan sedang berjuang menghadapi hujan. Dari situ, Kim Sol langsung memahami bahwa ramalan cuaca yang disiarkan radio tua tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi nyata. Ia pun dengan cepat menyimpulkan bahwa benda di hadapannya bukan radio biasa, melainkan sebuah legenda urban atau anomali. Melihat kesimpulan tersebut, salah satu senior segera mematikan radio itu dan tampak terkesan dengan kecerdasan anggota baru mereka. Sang veteran memuji kemampuan berpikir cepat Kim Sol dan bahkan membandingkan kecerdasannya dengan hantu. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa radio misterius tersebut merupakan anomali tingkat rendah yang digunakan untuk memprediksi keberuntungan dan nasib para anggota tim. Kim Sol terus mendengarkan penjelasan para senior dalam diam sambil mempertahankan ekspresi seriusnya. Melihat sikap tersebut, rekan kerjanya menunjuk ke arahnya sambil bercanda dan mengatakan bahwa anggota baru itu pasti menganggap semua pembicaraan ini sangat aneh. Setelah itu, pria tersebut menyerahkan sebuah tablet modern dan memintanya menonton sebuah video. Layar perangkat itu dipenuhi gangguan statis sebelum akhirnya menampilkan pesan pelatihan resmi dari perusahaan. Di bagian awal, muncul judul yang menjelaskan bahwa rekaman tersebut merupakan video orientasi bagi karyawan baru. Beberapa maskot hewan lucu milik perusahaan kemudian muncul di layar untuk menyambut para penonton. Tak lama kemudian, dua karakter animasi mulai menjelaskan secara rinci peran organisasi tersebut. Video itu mengklaim bahwa perusahaan bertanggung jawab mengembangkan berbagai jenis obat ajaib. Para maskot menjelaskan bahwa fenomena supernatural dan legenda urban kini benar-benar ada di dunia nyata. Animasi tersebut menampilkan berbagai mitos terkenal, termasuk legenda kipas angin dan lantai hantu. Bahkan makhluk mengerikan bertopeng merah yang pernah ditemui Kim Sol juga diperlihatkan sebagai salah satu anomali yang nyata. Narasi video kemudian mengungkap bahwa perusahaan rahasia tersebut bertugas mengelola urban legend itu. Dari setiap makhluk, mereka mengumpulkan embun spiritual khusus yang digunakan untuk membuat ramuan pengabul keinginan yang terkenal. Para maskot menjelaskan bahwa embun spiritual itu merupakan sumber daya paling berharga yang ada. Animasi kemudian memperlihatkan sejumlah karakter yang merayakan keberhasilan mereka dengan kembang api sambil memperkenalkan tim eksplorasi sebagai pasukan khusus perusahaan. Menjelang akhir video, ditampilkan berbagai adegan para anggota tim bertarung melawan urban legend dalam misi berbahaya. Video tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama setiap operasi adalah mengumpulkan embun mimpi buruk yang sangat berharga. Kim Sol menatap layar tablet sambil menyadari bahwa perusahaan menggunakan istilah-istilah yang terdengar ramah untuk menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Ia memahami bahwa korporasi misterius itu memproduksi dan menjual ramuan ajaib ke pasar. Rekaman tersebut menjelaskan bahwa embun yang dikumpulkan dari para anomali merupakan bahan utama dalam pembuatan ramuan tersebut. Hal itu membuat Kim Sol bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang yang mampu membeli benda luar biasa seperti itu. Tak lama kemudian, video menjawab pertanyaan tersebut dengan mengungkap bahwa pelanggan utama perusahaan adalah para politikus kaya dan orang-orang berpengaruh dari kalangan atas. Sebelum video berakhir,
Para maskot menyatakan bahwa masa depan semua orang bergantung pada keberanian tim eksplorasi. Setelah video selesai, supervisor berambut coklat tersenyum dan bertanya apakah Kim Sol menyukainya. Sang veteran kemudian berusaha menenangkan anggota baru itu dengan menjelaskan bahwa setiap urban legend memiliki panduan penanganan tersendiri. Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa perusahaan menggunakan berbagai julukan rahasia agar para karyawan tidak terdengar seperti penggemar berat hal-hal aneh. Kim Sol mendengarkan tanpa banyak bicara sambil mengembalikan tablet dan bersiap menerima tugas berikutnya. Namun tiba-tiba, sang veteran bertanya dengan penuh semangat apakah ia siap menjalani misi pertamanya. Kim Sol langsung terdiam ketika menyadari betapa cepatnya pekerjaan itu berjalan. Menurutnya, sangat gila jika seseorang harus menghadapi eksplorasi berbahaya tepat pada hari pertamanya bekerja. Meski begitu, atasannya dengan santai mengonfirmasi bahwa misi pertama Kim Sol akan dimulai sore itu juga. Un Ha-jae tetap tenang dan menyerahkan alat pengumpul embun kepada Kim Sol. Ia memeriksa perangkat tersebut dengan saksama karena memahami bahwa kehilangan benda penting seperti itu akan menimbulkan masalah besar. Un Ha-jae kemudian memperingatkannya dengan serius agar selalu mengenakan topeng sebelum menjalankan misi. Setelah itu, ia meminta Kim Sol menunjukkan topeng pribadinya. Kim Sol memperlihatkan tanduk hitam besar yang menghiasi topengnya. Kedua senior itu mengamati bentuk tanduk tersebut dan mencoba menebak hewan yang menjadi simbolnya. Percakapan mereka berubah menjadi candaan ringan tentang seberapa kuat seekor rusa biasa. Setelah suasana sedikit mencair, Un Ha-jae meminta Kim Sol mengenakan topeng itu dan melihat layar di depannya. Di layar muncul sebuah unggahan yang menawarkan hadiah sebesar $1 juta bagi siapapun yang mampu menyelesaikan sebuah tantangan. Tantangan tersebut mengharuskan peserta bermain kejar-kejaran dengan hantu selama 3 hari penuh di sebuah pasar. Unggahan itu juga menampilkan foto buram makhluk mengerikan yang berkeliaran di area tersebut. Melihat gambar itu, Kim Sol langsung merasa tegang. Ia menyadari bahwa kisah aneh tersebut terjadi di sebuah minimarket yang telah ditinggalkan, tetapi ia tidak mengerti mengapa para senior memperlihatkan unggahan internet yang tampak tidak masuk akal itu kepadanya. Tiba-tiba penglihatan Kim Sol mulai terganggu. Berbagai bayangan gelap dan gangguan aneh menutupi lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi itu, ia masih sempat mendengar suara veteran yang menyuruhnya menikmati pengalaman tersebut sebelum dunia di sekelilingnya perlahan tenggelam dalam kegelapan. Dengan putus asa, Kim Sol menyadari bahwa dirinya telah dikirim sendirian ke misi eksplorasi pertamanya. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya terang muncul dari tengah kegelapan dan menerangi area tempat ia terjatuh. Kim Sol yang mengenakan topeng bertanduk perlahan berdiri dan segera memahami bahwa misi rahasianya telah dimulai. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa dirinya telah diteleportasi langsung ke minimarket yang muncul dalam unggahan tadi. Ia mengamati rak-rak kosong yang sunyi dan merasakan suasana yang sangat menekan. Pada saat yang sama, jam digital di dalam toko berkedip dan menunjukkan pukul 12 lewat 1 menit tengah malam. Awalnya Kim Sol mencoba meyakinkan dirinya bahwa karena ini hanya semacam permainan bertahan hidup psikologis, ia tidak benar-benar berada dalam bahaya. Namun keyakinan itu langsung runtuh ketika seekor hantu aneh dengan mata membelalak dan senyum mengerikan muncul dari dalam kegelapan. Kim Sol benar-benar panik saat melihat wajah menyeramkan makhluk tersebut dari kaca. Dengan ngeri, ia menyadari bahwa wajah iblis itu memantul pada bagian lemari pendingin toko. Ia berusaha mengalihkan pandangan, tetapi kemudian melihat tangan abu-abu hantu itu hampir menyentuh tubuhnya. Tiba-tiba seluruh pandangannya berubah menjadi merah. Sebuah peringatan muncul dan mengonfirmasi bahwa jika seseorang tertangkap oleh hantu tersebut, permainan akan dimulai ulang. Kim Sol terbangun dengan napas terengah-engah dan langsung berlari sekuat tenaga melewati lorong-lorong minimarket. Ia segera memahami bahwa hukuman atas kegagalan bukanlah kematian, melainkan harus mengulangi seluruh penderitaan dari awal. Benar saja, beberapa saat kemudian tampilan jam digital kembali menunjukkan pukul tepat tengah malam dan mimpi buruk itu dimulai lagi dari awal. Melihat dirinya kembali ke titik awal, Kim Sol mulai merasa kesal. Ia menyadari bahwa jika terus tertangkap, dirinya akan terjebak dalam siklus tanpa akhir yang terus mengulang kejadian yang sama. Kim Sol mengakui bahwa dirinya memang penakut dan tahu bahwa pengulangan seperti itu lambat laun bisa membuatnya kehilangan kewarasan. Karena itu, ia memutuskan untuk berhenti mengandalkan keberuntungan dan mulai menyusun strategi yang berbeda untuk bertahan hidup.
Saat itu, Kim Sol bersembunyi di bawah meja kasir sambil berusaha menenangkan diri dan memikirkan jalur pelarian baru. Namun, tiba-tiba makhluk aneh bermata besar itu kembali muncul dan mengawasi seluruh area minimarket. Urban legend mengerikan tersebut bergerak tanpa suara, mencari keberadaan Kim Sol di setiap sudut bangunan. Kim Sol segera menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun sambil gemetar ketakutan di bawah meja. Perlahan wajah mengerikan itu semakin mendekat ke tempat persembunyiannya. Rambut hitam panjang milik hantu tersebut mulai menjuntai dan menetes di dekatnya, membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Kim Sol menyadari bahwa urban legend seperti ini sangat menyukai pola-pola menakutkan yang sering muncul dalam cerita horor. Ia tahu bahwa jika mengeluarkan suara sekecil apapun atau menyalakan layar ponselnya, keberadaannya akan langsung terungkap. Karena itu, ia memejamkan mata dan berusaha mengingat berbagai arsip lama tentang legenda urban untuk menemukan jalan keluar. Dalam ingatannya, muncul sebuah kasus lama yang berjalan sangat berbeda dari aturan yang seharusnya. Mata Kim Sol langsung membesar ketika akhirnya menemukan detail penting yang selama ini terlupakan. Kim Sol teringat bahwa legenda-legenda terkenal seringkali mengalami perubahan aturan akibat campur tangan publik. Awalnya sebuah hantu biasanya memiliki aturan tetap, tetapi semakin sering kisahnya diceritakan ulang, semakin banyak celah baru yang muncul. Para pengguna internet mulai menciptakan aturan tambahan, pengecualian aneh, dan berbagai variasi baru untuk membuat cerita tetap menarik. Dari sanalah muncul berbagai perubahan yang terkadang memengaruhi cara kerja legenda itu sendiri. Kim Sol kemudian mengingat sebuah laporan bertahan hidup yang pernah ia baca. Dalam laporan tersebut, sebuah misi yang seharusnya berlangsung selama 12 jam justru bertahan lebih dari 16 jam. Ia berusaha mengingat penyebab keterlambatan itu sambil memegangi kepalanya dengan kuat. Beberapa saat kemudian, Kim Sol akhirnya berhasil mengingat jawabannya. Misi itu tidak berakhir sesuai jadwal karena peringatan akhir giliran milik urban legend gagal tersampaikan. Penyebabnya ternyata hanya seorang anggota baru yang secara tidak sengaja memutus kabel telepon di meja kasir. Karena sambungan telepon terputus, urban legend tersebut tidak pernah menerima panggilan yang menjadi pemicu berakhirnya legenda. Peristiwa itu baru selesai setelah kabel berhasil disambungkan kembali dan makhluk tersebut akhirnya menerima panggilan yang ditunggunya. Dari kegagalan sederhana itu, Kim Sol memperoleh petunjuk berharga mengenai cara kerja waktu dalam legenda urban. Ia menyimpulkan bahwa setiap tantangan pasti memiliki pemicu tertentu yang memaksa cerita mencapai akhirnya. Jika pemicu itu dapat diaktifkan lebih cepat, maka seluruh peristiwa mungkin bisa diselesaikan lebih awal. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai bergema di seluruh minimarket, memanggil para karyawan dengan nada menyeramkan. Kim Sol yang mengenakan topeng bertanduk tetap diam di tempatnya karena tahu bahwa urban legend itu sedang mencoba mengacaukan pikirannya. Ia sadar bahwa makhluk tersebut ingin membuatnya panik dan kehilangan kendali, tetapi ia menolak untuk menyerah pada ketakutan. Dengan hati-hati, Kim Sol merunduk lebih rendah dan mulai merencanakan jalur pelarian lain agar tidak bertemu langsung dengan urban legend itu. Rencananya sederhana, yaitu bergerak diam-diam melalui lorong lain, sementara makhluk tersebut masih fokus di area kasir. Sayangnya, rencana itu gagal. Tiba-tiba urban legend tersebut muncul tepat di atas komputer kasir dan langsung menemukan keberadaan Kim Sol. Makhluk aneh itu menyerangnya secara mendadak hingga seluruh tantangan kembali dimulai dari awal. Kim Sol terbangun dalam keadaan kelelahan dan frustrasi. Ia sadar bahwa jika terus terjebak dalam siklus seperti ini, kewarasannya tidak akan bertahan lama. Sambil menatap pintu kaca yang terkunci, ia memusatkan pikirannya untuk menemukan pemicu sempurna yang dapat mempercepat berakhirnya legenda tersebut. Ketika waktu terus berjalan menuju siang hari keempat, Kim Sol mulai bertekad memaksa peristiwa terakhir legenda terjadi lebih cepat. Ia berpikir keras mengenai hal-hal yang biasanya terjadi di sebuah minimarket setelah 3 hari berlalu. Matanya kemudian menyapu rak-rak makanan dan mencari sesuatu yang sederhana namun efektif. Saat itulah, ia akhirnya menemukan jawabannya. Perhatiannya tertuju pada tanggal kedaluarsa yang tercetak pada kemasan makanan. Kim Sol segera memahami logikanya. Jika ia menemukan produk yang masa berlakunya berakhir tepat setelah 3 hari dan memaksa sistem menganggap barang tersebut kedaluarsa, maka ia mungkin bisa memicu akhir legenda. Setelah mencari beberapa saat,
ia menemukan sebuah kotak makan siang yang memiliki tanggal kedaluarsa tepat pada tanggal 7 April. Ia menggenggam makanan itu sambil memastikan bahwa urban legend tersebut tidak berada di dekatnya. Tidak lama kemudian, monitor di meja kasir mulai dipenuhi gangguan statis dan siluet gelap urban legend kembali muncul di layar. Namun, area sekitar kembali sunyi dan hanya cahaya pucat monitor yang menerangi ruangan. Kim Sol berusaha tetap tenang karena merasa makhluk itu belum mengetahui lokasinya. Dengan cepat ia mulai mengutak-atik komputer kasir dan mengubah tanggal sistem agar terlihat seolah-olah 3 hari telah berlalu. Setelah semuanya siap, ia menekan tombol konfirmasi dengan penuh harapan. Layar terminal berubah dengan cepat dan menampilkan pemberitahuan bahwa perubahan berhasil dilakukan. Melihat hasil itu, Kim Sol tersenyum penuh keyakinan karena berhasil memanipulasi sistem minimarket. Sesaat kemudian, pengeras suara toko mengeluarkan alarm nyaring yang mengumumkan adanya produk kedaluarsa di dalam bangunan. Reaksi itu langsung memicu perubahan besar di lingkungan sekitar. Dari balik kegelapan, mata raksasa urban legend itu terbuka lebar dan bersinar terang. Makhluk mengerikan tersebut berdiri di antara rak-rak toko dan mulai mencari sumber gangguan yang baru saja muncul. Kim Sol kembali menahan napas dan menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Wajah menyeramkan urban legend itu perlahan bergerak mendekati area persembunyiannya. Rambut hitam yang panjang kembali menjuntai di dekat lantai, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Hantu itu merangkak semakin dekat, namun Kim Sol memaksa dirinya untuk tidak melihat dan fokus untuk mendaftarkan barang itu. Dan ketika pendaftaran selesai, tangan hantu itu sejengkal dekat dengan wajahnya. Dan seketika area sekitar kembali terang, misi tersebut telah berhasil. Tiba-tiba laci dari meja kasir terbuka dan di dalamnya terdapat uang. Ia mengingat beberapa catatan yang mengatakan bahwa setelah menyelesaikan misi, mereka akan mendapatkan hadiah uang tunai. Sekitar 1 jam sebelumnya, para senior tim D sedang bersantai di lantai atas sebuah bangunan sambil mengawasi jalannya inisiasi untuk rekrutan baru mereka. Di tengah suasana santai itu, Un Ha-jae memikirkan keadaan Kim Sol yang saat itu sedang terjebak sendirian di dalam sebuah cerita hantu. Menurut Un Ha-jae, skenario 3 hari yang dijalani Kim Sol sebenarnya tergolong cukup ringan jika dibandingkan dengan berbagai cerita hantu lain yang pernah mereka tangani. Bahkan, jika Kim Sol sedikit terlambat menyelesaikannya, masih tersedia makanan di sana, sehingga seharusnya tidak akan terjadi masalah besar. Bagi tim D, melempar seorang rookie ke dalam kegelapan seorang diri merupakan tradisi inisiasi yang sudah lama dilakukan. Tentu saja, banyak rekrutan baru yang akhirnya mengundurkan diri karena tidak mampu melewati ujian tersebut. Akibatnya, departemen mereka berkali-kali mendapat teguran keras dari pihak HR. Namun meski begitu, mereka tetap mempertahankan metode tersebut. Alasannya sederhana. Jika seseorang bahkan tidak mampu menangani ujian seperti ini, maka lebih baik keluar dari perusahaan sebelum kehilangan nyawa secara sia-sia. Un Ha-jae tahu betul betapa menyakitkannya melihat rekan kerja, terutama anggota tim mereka sendiri, kehilangan nyawa saat bertugas. Itu adalah pemandangan yang tidak ingin mereka saksikan lagi. Namun di antara semua rekrutan baru yang pernah mereka temui, Kim Sol terasa berbeda. Un Ha-jae menyadari bahwa pemuda itu jelas tidak normal, bukan dalam arti buruk, melainkan karena Kim Sol terlihat terlalu tenang. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan kepanikan yang biasanya muncul pada seorang rookie yang baru pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Park Min Song kemudian mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, sebagian besar rekrutan baru biasanya langsung panik begitu mengetahui seperti apa metode yang digunakan tim D. Akan tetapi, Kim Sol justru tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Park Min Song mengakui bahwa pemuda itu memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan dari pengamatannya, Kim Sol tampaknya juga cukup disukai oleh atasan mereka. Mendengar itu, Un Ha-jae tersenyum tipis dan mengatakan bahwa keberadaan orang seberani Kim Sol justru merupakan hal yang menyenangkan bagi departemen mereka. Dalam pekerjaan yang setiap hari berhubungan dengan legenda urban dan fenomena supernatural, seseorang yang penakut hanya akan menjadi masalah. Namun Un Ha-jae juga menambahkan bahwa pada dasarnya, orang yang benar-benar penakut seharusnya tidak akan mampu lolos dari masa percobaan sejak awal. Ucapan itu langsung dibantah oleh Kim Sol yang sebenarnya sedang berada jauh dari mereka. Kenyataannya, justru ada seorang penakut yang berhasil melewati seluruh proses seleksi, dan orang itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Sementara itu,
salah satu senior lain mengalihkan perhatian pada laporan pengamatan mereka. Senior tersebut mengakui bahwa rookie baru itu memang cukup menjanjikan. Akan tetapi, ada satu hal yang mengganggunya. Selama menjalankan tugas, Kim Sol tidak mencatat informasi apapun. Senior itu menduga hal tersebut mungkin karena ini merupakan pekerjaan pertamanya, sehingga Kim Sol masih belum memahami pentingnya membuat catatan. Park Min Song pun mengangguk setuju. Ia mengatakan bahwa dirinya perlu memberitahu Kim Sol bahwa mencatat setiap informasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pekerjaan seperti ini. Bagaimanapun juga, keselamatan dan nyawa mereka sendiri seringkali bergantung pada detail-detail kecil yang berhasil dikumpulkan selama penyelidikan. Un Ha-jae kembali menyetujui pendapat tersebut. Ia menegaskan agar Park Min Song benar-benar menyampaikan hal itu kepada Kim Sol. Menurutnya, ketika seseorang mengajarkan pengetahuan baru, informasi tersebut wajib dicatat agar bisa dipelajari kembali, ditinjau ulang, dan dipahami dengan lebih mendalam di kemudian hari. Park Min Song pun mengiyakan. Ia menambahkan bahwa Kim Sol masih belum mengetahui seluruh informasi yang mereka miliki, sehingga kebiasaan mencatat akan sangat membantunya berkembang lebih cepat sebagai anggota tim D. Namun yang tidak diketahui para senior itu adalah satu kenyataan yang sangat mengejutkan. Kim Sol sebenarnya sudah mengetahui seluruh informasi yang mereka bicarakan, bahkan lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Karena itulah, sejak awal ia tidak merasa perlu mencatat apapun. Semua pengetahuan tersebut sudah tersimpan rapi di dalam ingatannya. Tiba-tiba, pemuda berambut coklat memperhatikan bahwa tablet di tangannya bergetar cukup kuat. Ia menatap layar yang menyala dengan ekspresi terkejut karena tidak memahami alasan munculnya peringatan mendadak tersebut. Rekan seniornya bahkan sampai memuntahkan minuman yang sedang diminumnya ketika melihat informasi baru yang muncul di layar perangkat itu. Tak lama kemudian, Kim Sol kembali muncul dan dengan tenang mengumumkan bahwa ia telah menyelesaikan eksplorasi seorang diri. Para senior langsung terkejut ketika melihat bahwa ujian yang seharusnya berlangsung selama 3 hari berhasil diselesaikan oleh anggota baru hanya dalam waktu 1 jam. Kim Sol menghela napas lelah dalam hati. Meskipun berhasil, ia tahu bahwa dirinya hampir mati ketakutan ketika berhadapan dengan urban legend minimarket tersebut. Ketika ditanya bagaimana caranya melarikan diri sebelum waktu normal berakhir, ia menjawab dengan santai bahwa dirinya hanya mempercepat waktu. Setelah itu, ia menjelaskan metode memanfaatkan produk kedaluarsa untuk memaksa legenda mencapai akhirnya. Penjelasan tersebut membuat kedua senior memandangnya seperti seorang jenius. Dalam benak mereka, anggota baru itu terlihat seperti ahli luar biasa yang mampu memecahkan cerita horor apapun dengan mudah. Bahkan keduanya mulai bertekad mempertahankannya di tim agar tidak mengundurkan diri. Salah satu senior sampai memegang tangan Kim Sol secara dramatis sambil memohon agar dirinya tidak melupakan mereka di masa depan. Kim Sol hanya berusaha menjelaskan bahwa rencananya sebenarnya tidak serumit yang mereka bayangkan. Dengan ekspresi serius, ia mengaku bahwa alasan dirinya bergerak begitu cepat hanyalah karena sangat ketakutan. Ia bahkan meminta agar pada misi berikutnya, para senior setidaknya memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melemparkannya ke situasi berbahaya. Namun, kedua senior itu justru kebingungan mendengar keluhannya karena menurut mereka tidak masuk akal seseorang yang memecahkan legenda dalam waktu rekor masih mengeluh ketakutan. Un Ha-jae kemudian mengganti topik pembicaraan dan bertanya berapa banyak uang yang berhasil diperoleh Kim Sol selama misi. Kim Sol membuka tasnya dan menunjukkan bahwa ia memperoleh sekitar 10 juta koin dari ujian tersebut. Mendengar itu, Un Ha-jae menepuk bahunya dan dengan ramah mengatakan bahwa semua hasil tersebut boleh ia simpan sendiri. Ia menjelaskan bahwa perusahaan biasanya mengambil setengah dari hasil misi, tetapi kali ini mereka memberikan pengecualian karena pencapaiannya sangat luar biasa. Kim Sol merasa sedikit bersalah karena sebenarnya jumlah yang ia peroleh hampir 2 kali lipat dari angka yang ia laporkan. Beberapa saat kemudian, Un Ha-jae meregangkan tubuh dan mengumumkan bahwa bagian paling penting dari hari itu akhirnya tiba. Rekannya langsung menyetujui dengan penuh semangat, membuat Kim Sol penasaran. Senior tersebut menjelaskan bahwa sekarang saatnya mencatat poin hadiah ke dalam sistem perusahaan. Di saat yang sama, seekor makhluk kecil bermata merah muncul di atas meja dan memperhatikan aktivitas mereka. Melalui monitor, Kim Sol mengetahui bahwa menyelesaikan misi tingkat rendah memberinya 100 poin pada profil perusahaan.
Rasa penasaran membuatnya segera membuka toko daring milik perusahaan untuk melihat barang-barangnya yang bisa ditukar menggunakan poin tersebut. Salah satu produk yang ditampilkan adalah robot penyedot debu modern. Katalog itu juga berisi berbagai peralatan rumah tangga yang dapat digunakan untuk melengkapi tempat tinggal para karyawan. Kim Sol terus menelusuri daftar barang hingga akhirnya menemukan ramuan pengabul keinginan yang selama ini ia cari. Namun, ia langsung terkejut ketika melihat harga benda tersebut mencapai 500.000 poin. Kim Sol segera melakukan perhitungan kasar dan menyadari bahwa dengan kecepatan perolehan poin saat ini, ia membutuhkan sekitar 15 tahun kerja untuk mendapatkannya. Meskipun misi tingkat tinggi memberikan hadiah yang lebih besar, ia memperkirakan bahwa bahkan satu tim penuh harus menghadapi legenda-legenda berbahaya lebih dari 150 kali untuk mengumpulkan jumlah poin yang dibutuhkan. Masalahnya, tingkat kelangsungan hidup pada legenda tingkat ekstrim hanya sekitar 2%. Dari situ, Kim Sol menyimpulkan bahwa mengejar ramuan itu melalui cara normal hampir sama saja dengan kematian. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, rekan berambut coklat itu bertanya apakah poin lapangannya sudah tercatat dengan benar. Kim Sol mengangguk sebelum memperhatikan berbagai benda lucu dan alat tulis yang tersusun rapi di atas meja kerja lain. Melihat rasa penasarannya, senior tersebut mendekat dan menjelaskan bahwa meja itu milik pemimpin tim yang saat ini sedang menjalankan misi. Kim Sol akhirnya menyimpulkan bahwa mencoba memahami perusahaan aneh ini dengan logika biasa hanyalah membuang waktu. Karena itu, ia mulai memusatkan pikirannya pada tujuan yang lebih penting, yaitu menemukan jalan aman untuk bertahan hidup dan memperoleh poin dengan cepat. Dengan tekad baru, ia mengulurkan tangan ke arah keyboard. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah catatan tempel yang menampilkan informasi masuk milik pemimpin tim. Kim Sol mulai mengetik data tersebut untuk mencoba mengakses sistem pembelian perusahaan. Percobaan pertama gagal dan menampilkan pesan kesalahan, tetapi ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Setelah berpikir sejenak, ia menyimpulkan bahwa sistem kemungkinan memerlukan penggunaan huruf kapital pada bagian tertentu. Ia melakukan sedikit penyesuaian dan mencoba kembali. Kali ini rencananya berhasil. Layar komputer segera menampilkan pesan selamat datang yang menunjukkan bahwa ia berhasil masuk ke akun pemimpin tim. Kim Sol mengepalkan tangannya dan diam-diam merayakan keberhasilan rencananya menyusup ke sistem. Setelah menjelajahi berbagai menu tersembunyi, ia menemukan sebuah iklan rahasia eksklusif milik perusahaan yang disebut Alien Marketplace. Halaman tersebut menjelaskan bahwa sejumlah makhluk luar angkasa secara rutin menjual barang-barang langka kepada manusia. Meskipun transaksi dengan mereka dianggap berbahaya dan aneh, barang yang ditawarkan seringkali sangat berguna untuk menjalankan misi. Informasi itu juga menjelaskan bahwa para penjual tersebut menyebarkan tautan iklan ilegal melalui jaringan internal perusahaan yang hanya ditujukan untuk para karyawan. Kim Sol mulai mengklik berbagai bagian layar secara acak untuk mencari akses menuju toko rahasia tersebut. Dari petunjuk yang berhasil ia temukan, ia harus menekan tombol kembali sebanyak 5 kali berturut-turut untuk melewati sistem keamanan. Beberapa saat kemudian, halaman tersembunyi itu akhirnya terbuka dan menampilkan promosi ulang tahun dengan diskon yang sangat tidak masuk akal. Namun rasa antusiasnya sedikit berkurang ketika menyadari bahwa sebagian besar barang promosi yang dijual ternyata hanyalah benda-benda aneh yang tampak tidak berguna. Pada saat yang sama, maskot perusahaan muncul di layar dan menjelaskan bahwa perusahaan biasanya mengambil setengah dari keuntungan yang diperoleh para agen. Sambil mendengarkan penjelasan itu, Kim Sol sempat memperhatikan makhluk kecil bermata merah yang berada di atas meja dan bertanya-tanya apakah makhluk itu sebenarnya seekor katak.